Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Dunia, satu keluarga. Perkenalkan, saya Stefani, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Universal. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial mengenai form login. Form login sendiri berguna untuk mempercantik halaman awal sebelum memasuki file Excel, serta melindungi file Excel agar tidak digunakan oleh sembarangan orang. Tentunya, video tutorial ini akan berbentuk step by step atau langkah demi langkah, serta dilengkapi dengan script atau caption yang tentunya akan memudahkan kita untuk belajar bersama. Tanpa menunggu lebih lama lagi, let's we get started! Setelah di sini saya sudah membuat file Excel baru, segera saja saya memasukkan username, password, dan hint. Untuk username, password, dan hint dapat dimasukkan secara bebas. Untuk sebagai contoh, saya membuat username-nya yaitu admin, password 123, dan hint-nya adalah angka. Hint di sini berfungsi untuk apabila kita melupakan password dari yang sudah kita buat, maka hint akan muncul secara otomatis. Kemudian kita akan memblok kolom sel aktif dari A2 sampai dengan B10 dan mengganti name box-nya menjadi tabel user. Dan langkah yang ketiga adalah mengganti tab worksheet yang ada di bawah menjadi data user. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita melihat menu bar yang terdapat di atas, lalu kita mengklik formula, lalu kita mengklik name manager. Nah, di name manager tersebut pasti sudah ada double user yang sudah kita masukkan tadi, lalu kita akan membuat baru, yaitu nama user. Dengan cara kita mengklik new, lalu kita memasukkan namanya adalah name manager, lalu kita memasukkan reverse to atau rumusnya adalah sama dengan offset dalam kurung data user, lalu kita memblok kolom A2, 0,0, lalu count A, dalam kurung data user, lalu kita memblok dari kolom A2 sama dengan A10, tutup kurung, 1, tutup kurung. Dua nama name manager yang sudah kita buat ini akan bersangkutan pada langkah selanjutnya. Ini adalah kita membuka menu Visual Basic pada Excel. Itu dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kita membuka menu bar, lalu developer, lalu kita memilih Visual Basic. Langkah kedua adalah kita ke paling bawah, lalu tab worksheet, lalu kita klik kanan, lalu kita view code. Kemudian, setelah kita berhasil membuka Visual Basic pada Excel, kita harus memasukkan 3 form baru dengan cara mengklik insert, lalu user form ataupun modul. Di sini saya menggunakan form login pertama dengan memasukkan background berupa gambar. Gambar sendiri dapat kita masukkan dengan cara di kolom properties ada picture, lalu kita masukkan gambar dari sana. Nah, di Visual Basic di sini juga sudah terdapat tombol kecil yang terdapat di sebelah form login itu ada toolbox. Itu berfungsi untuk apabila kita mau memasukkan kalimat-kalimat tambahan atau juga yang lainnya. Dan di sini untuk username, password, welcome to our system itu hanya label biasa, tidak ada yang spesial. Lalu kita masuk ke sebelah username, yaitu kita harus mengganti namanya menjadi nama, lalu itu menggunakan toolbox combo box. Lanjut di bawahnya password, itu kita menggunakan text box, lalu namanya kita ganti menjadi password. Kemudian yang sebelahnya untuk show password, itu kita menggunakan checkbox, lalu kita mengganti namanya menjadi TP password. Selanjutnya adalah login, kita mengganti labelnya menjadi masuk, itu menggunakan label. Kemudian create account di sini menggunakan label juga, lalu mengganti namanya menjadi daftar. Untuk keluar atau exit, itu kita mengganti namanya menjadi keluar, kita juga menggunakan label di sana. Kemudian untuk password yang di bawah itu kita menggunakan frame, lalu kita ganti namanya menjadi administrator. Kemudian untuk kotak di dalamnya lagi itu kita menggunakan text box, lalu kita mengganti namanya dengan pass admin. Untuk sebelahnya sendiri kita menggunakan comment button dan kita mengganti namanya menjadi OK. Sudah selesai membuat form login, maka kita harus mendouble klik salah satunya. Di sini saya mulai dari tombol create account, saya double klik, lalu saya memasukkan rumus seperti yang sudah disampaikan. Kemudian untuk tombol exit, saya juga memasukkan rumus seperti yang sudah disampaikan. Lalu saya mencantumkan apabila Anda sudah mengklik tombol exit, apakah Anda yakin untuk keluar atau tidak. Saya melanjuti rumusnya untuk tombol login atau masuk sendiri. Saya memberi message box juga, yaitu apabila
username atau password salah, maka akan tombol login error atau error code-nya muncul. Kemudian apabila passwordnya salah atau itunya salah, maka akan muncul hint atau kata kunci dari password agar memudahkan user untuk masuk. Kemudian apabila berhasil untuk masuk, maka juga akan ada tombol muncul itu berupa welcome atau login sukses. Kemudian juga ada rumus tambahan untuk tombol loginnya sendiri, dan juga di bawahnya yaitu adalah untuk tombol nama sebelah username yang akan kita input juga memasukkan rumus yang benar. Kemudian dilanjuti dengan tombol OK yang berada di comment button, itu kita masukkan rumus yang benar, lalu kita juga masukkan message box. Apabila password yang dimasukkan salah, maka akan muncul maaf password admin salah atau password salah. Kemudian untuk TP passwordnya juga kita harus memasukkan rumus yang benar dan ditambahkan dengan rumus-rumus lainnya untuk mendukung agar jalannya form login ini dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kita akan masuk ke form yang kedua. Kita akan beri nama dengan form daftar. Pertama-tama kita akan membuatnya yaitu dengan label nama, itu dengan menggunakan text box. Kemudian dilanjuti dengan yang bawahnya adalah password. Itu kita masukkan text box juga dengan nama password. Kemudian bawahnya lagi password 1 itu untuk mengkonfirmasi password. Kemudian ada add user, kita masukkan nama dengan daftar, itu menggunakan label. Reset juga menggunakan label, kita ganti namanya menjadi bersih. Dan delete kita ganti namanya menjadi hapus dan menggunakan label. Untuk icon username dan kunci itu menggunakan icon seperti itu. Yang terakhir dalam pembuatan form daftar ini adalah pembuatan di bawahnya itu kita menggunakan tombol list box dan kita mengganti namanya menjadi table user. Kenapa table user? Karena ini merupakan yang sudah kita masukkan di awal pertama kita tadi itu yang ada di name manager, kita jadi harus memasukkan namanya yang kita ganti menjadi table user. Bila tampilan form daftar kita sudah selesai, maka kita akan melakukan seperti langkah pertama, yaitu memasukkan rumusnya. Dengan cara saya memasukkan mendouble klik untuk di tombol bersih dulu. Jadi tombol bersih saya masukkan rumusnya, kemudian saya lanjutkan dengan tombol daftar, saya masukkan rumusnya sesuai dengan rumusnya. Lalu juga memasukkan message box apabila terdapat error code, saya akan memasukkan data harus lengkap atau password tidak cocok. Kemudian saya untuk tombol hapus atau delete-nya untuk yang berguna untuk mendelete user, maka apabila tidak terklik, maka akan tombol error code yaitu pilih user yang akan dihapus. Kemudian akan dilanjuti dengan tabel user yaitu membaca tabel user yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti itu. Bila form daftar dan form login sudah selesai dibuat, maka secara otomatis form login ini akan berlanjut ke user form 1 untuk pemilihan data laporan keuangan yang mana yang akan kita pilih. Sekarang kita sudah sampai ke langkah terakhir. Langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat dua modul baru dengan cara insert lalu new module. Modul yang pertama adalah buka login, lalu kita memasukkan rumus sub auto underscore open dalam kurung, tutup kurung, lalu enter application.visible sama dengan false. Enter form login titik show, lalu kita tutup dengan end sub. Selanjutnya adalah membuat modul yaitu dengan nama urut user. Ini agar datanya terbentuk secara urut dengan rumus sub urut data dalam kurung tutup kurung, enter application.screen updating sama dengan false, enter sheet 1 titik select, enter sheet 1 titik range dalam kurung titik tanda petik A1 sampai dengan B10 tutup kurung, lalu sort key 1 sama dengan range, lalu kita masukkan order 1 sama dengan accessing, koma header titik 2 sama dengan xl yes, lalu enter, lalu kita tutup dengan end sub. Sekarang kita akan mencoba uji coba dalam menjalankan form-form yang kita sudah masukkan rumus tadi. Kita bisa klik di sini run, lalu kita masukkan password yang benar dulu ya, admin, lalu kita masukkan passwordnya yaitu 123. Kita juga bisa melihat show password di sini agar tidak salah mengkliknya. Misalnya kita ada lupa caps lock, mau matikan caps lock dan sebagainya. Coba login, lalu akan menu ini. Nah, kita langsung masuk ke menu utama atau di user form 1. Oke.
Kita coba lagi. Kita matikan dulu, lalu kita coba form daftar lagi. Form login, sorry. Kita coba, kita masukkan admin, lalu kita masukkan password salah. Misalnya ngasal gitu ya. Ini ngasal. Nah, username atau password salah. Nah, pasti akan langsung keluar gitu ya. Nah, di sini juga akan langsung muncul hint atau kata kuncinya, yaitu berbentuk angka gitu ya. Lalu kita exitkan saja. Lalu akan ini tombol exit juga berfungsi ya. Apakah Anda yakin? Lalu kita akan yes, maka akan keluar gitu ya. Kita pastikan dulu. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini kita akan coba create account. Create account, passwordnya adalah user tadi. User, oke. Kita coba masukkan salah dulu ya. A, S, D. Nah, password admin salah. Lalu kita coba lagi. Kita create account, passwordnya yang benar yaitu user. Kita klik OK. Nah, langsung ke sini, form daftar. Kita coba form daftarnya adalah Ayu. 456. 456. Lalu kita add user. Nah, lalu daftar user berhasil ditambah. Oke. Lanjut kita keluar dulu. Ini juga kita keluarkan dulu form loginnya. Kita stop gitu ya. Kita stop, lalu kita lanjut jalani lagi. Nah, di sini otomatis sudah terdapat 2, karena kita sudah masukin 2. Nah, kita coba lagi, create account, user, apakah bisa di-delete? Tadi yang namanya Ayu, kita delete. Pilih user yang akan dihapus ya, ini kita klik 2 kali dulu, lalu delete. Nah, user berhasil dihapus. Kita close lagi, kemudian kita hentikan, kita coba jalanin lagi. Nah, di sini cuma terdapat 1 saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan kontak saya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.